so much motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, better that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Dana Perimbangan akan membahas tentang apa itu dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, serta dana bagi hasil atau DBH. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu dana perimbangan. Nah, dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Nah, tujuan dari pemberian dana perimbangan itu sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Nah, yang pertama itu ada dana alokasi umum atau DAU. Nah, dana alokasi umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten atau kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintahan daerah tersebut. Nah, dana alokasi umum ini juga merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, dana yang bersumber dari APBN itu bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, tujuan dan kategori dari dana alokasi umum yang pertama itu dana alokasi umum memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan daerah tersebut. Yang kedua, itu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuan yang terakhir, dana alokasi umum juga memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah. Nah, selain memiliki tujuan yang sudah disebutkan di atas, dana alokasi umum juga mempunyai fungsi untuk transfer dari pusat ke daerah yang paling tepat dalam melaksanakan pemerataan secara horizontal. Nah, untuk kategorinya dana alokasi umum terdiri dari dua, yaitu dana alokasi umum untuk wilayah provinsi dan dana alokasi umum untuk wilayah kota atau kabupaten. Baik, materi selanjutnya akan saya persilakan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang dana alokasi umum. Yang terdapat dalam dana alokasi umum itu ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, belanja pegawai, pembiayaan, pembangunan, dan infrastruktur. Yang berikut adalah dana alokasi umum digunakan untuk apa saja. Jadi, dana alokasi umum digunakan untuk kegiatan fisik atau non-fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Yang berikut dana alokasi terdiri dari dua, yaitu yang pertama dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota. Dana alokasi umum digunakan juga untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemerintah memberikan dana alokasi umum yaitu untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Pembiayaan dana alokasi umum untuk setiap tahun anggaran yaitu untuk pembiayaan dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten atau kota adalah 10% dari total dana alokasi umum nasional dialokasikan kepada provinsi dan 90%-nya dari total dana alokasi umum nasional dialokasikan kepada kabupaten atau kota. Yang berikut fungsi dari dana alokasi umum yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Beberapa persentase dana alokasi umum yaitu minimalnya sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri atau neto untuk daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sekian. Ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang dana alokasi khusus atau DAK. Nah, dana alokasi khusus ini merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Nah, dana ini bertujuan untuk pendanaan aktivitas khusus daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional.
Anggaran tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, serta obat-obatan dan perbekalan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan infrastruktur tersebut meliputi ada 5 bagian. Yang bagian pertama itu pengembangan puskesmas, yang kedua pembangunan puskesmas keperawatan, yang ketiga pembangunan pos kesehatan, yang keempat pengadaan puskesmas keliling perairan, dan yang kelima pengadaan kendaraan roda 2 untuk bidan desa. Pelayanan kesehatan dirujuk dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten, kota, meliputi 5 bagian. Bagian pertama itu peningkatan fasilitas tempat tidur rumah sakit kelas 3. Bagian kedua pemenuhan peralatan transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit. Yang ketiga peningkatan fasilitas gawat darurat rumah sakit. Berikut peningkatan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan untuk program pelayanan kegawat daruratan obstetrik neonatal komprehensif di rumah sakit. Yang kelima pengadaan alat pemeriksaan biakan TBC di provinsi. Yang berikut untuk kabupaten atau kota, dana alokasi khusus digunakan untuk 2 kegiatan, yaitu pemenuhan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Untuk pemenuhan kesehatan dasar, dana alokasi khusus diberikan kepada 405.000 kabupaten kota dengan total 1,22 triliun, sedangkan untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten atau kota dengan total anggaran 1 triliun. Materi berikutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu dana bagi hasil. Yang pertama itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentasi tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang berikut tujuan dari dana bagi hasil. Yang pertama, untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan dana daerah dengan memperhatikan presentasi daerah penghasilan. Sekian, terima kasih. Menjelaskan materi dana bagi hasil bagian terakhir, yaitu jenis-jenis dana bagi hasil meliputi dana pajak dan dana sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan. Sekian. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap.